Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Gunung Daik yang sering keluar dalam pantun Melayu merupakan simbol di mana di kakinya ada kota penuh sejarah. Kota Daik bunda tanah Melayu yang gelarnya diberikan negara-negara serumpun Melayu pada tahun 1999. Kehidupan masyarakat Daik ini masih kuat dan bertahan, salah satunya karena faktor agama, terutama Islam. Ini terbukti dengan didirikannya Masjid Sultan. Pada awalnya, masjid ini hanya dapat menampung 40 jamaah dan bangunannya pun terbuat dari kayu serta beratapkan daun sagu. Ketika masa pemerintahan Sultan Badrul Alam Shah, masjid sudah berlantai keramik dan perombakan terus berlanjut hingga pemerintahan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Sehingga sekarang masjid mampu menampung 400 jamaah. Saat kita memasuki masjid melalui pintu utama yang berada di depan, kita berlangsung berhadapan dengan sebidang ukiran yang berfungsi sebagai dinding pembatas, yang tingginya kira-kira 3 meter. Jika melihat ke dalam masjid, kita akan melihat struktur bangunan yang unik, yaitu tidak bertiang, sehingga terkenal luas. Di sini juga terdapat mimbar yang serupa dengan mimbar yang ada di Masjid Penyengat Tanjung Pinang. Di dalam kompleks masjid ini juga terdapat beberapa makam. Salah satunya makam pendiri masjid yang dikenal dengan marhum masjid, yakni Sultan Mahmud Shah. Dan di samping makamnya terdapat makam sang isteri serta kerabatnya. Keadaan makam ini masih terjaga. Hal ini bisa ditengok dari kayu bulian yang digunakan sebagai nisan, masih kokoh menancap di pusara makam yang ada. Sebelumnya, masjid ini sempat dipindahkan ke Jalan Istana Robat atas kehendak Sultan dan diberi nama Masjid Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Karena permukaan tanah yang rendah dan dekat dengan sungai, maka dipindahkan kembali ke posisi awal. Masjid ini masih dapat dikunjungi. Sayangnya tak lagi berbentuk utuh. Sebagian besar telah roboh ke tanah. Bagian yang masih jelas bentuknya pada bagian pintu masuk, bagian selatan, dengan tinggi tembok yang utuh sekitar 4 meter. Sekarang Masjid Sultan masih digunakan sebagai tempat peribadatan, pengajian, serta kegiatan lain yang bernuansa Islami. Dengan menempuh perjalanan 10 menit, kita dapat mengunjungi kompleks Istana Damnah. Istana Damnah dibangun pada tahun 1960 Masehi, saat pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Fisik bangunannya berbentuk panggung, dengan 2 buah pintu masuk dan 4 buah tiang penyangga, yang terbuat dari beton.
Di depan istana ini ada bekas pondasi bangunan Balairung Seri yang difungsikan sebagai tempat musyawarah dan pertemuan-pertemuan penting. Bangunan ini hancur karena menggunakan bahan bangunan berupa kayu tropis dan yang tertinggal adalah sisa-sisa beton dan tiang dari semen. Seperti yang terlihat ini. Walaupun tak ada sejarawan yang tahu pasti bentuk aslinya. Dalam rangka menjaga dan mengingat kelestariannya, pemerintah membangun replika yang letaknya tidak jauh dari lokasi pondasi aslinya. Di dekat situs pondasi Istana Damnah juga terdapat situs Bilik 44 yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Dari berbagai catatan yang ada menyebutkan bahwa Bilik 44 dirancang oleh Sultan Muhammad Shah yang memerintah Kerajaan Lingga pada tahun 1832 hingga 1841. Pembangunannya diteruskan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Muzaffar Shah pada tahun 1832 hingga 1857. Sesuai rencana, bilik ini akan dibangun sebanyak 44 buah. Tetapi dalam perjalanannya baru bisa dibangun sebanyak 32 pondasi. Seperti yang terlihat kini. Penyebab terhentinya pembangunan bilik itu adalah karena Belanda keburu masuk ke Lingga dan mencampuri urusan pemerintahan kerajaan, yang berujung dengan penurunan Sultan Mahmud Muzaffar Shah dari tahta pada tanggal 23 September 1857. Andai saja bilik 44 itu selesai, maka rencananya bakal difungsikan sebagai tempat tinggal keluarga Sultan. Namun sumber lain menyebut bangunan dimaksud kelak bakal jadi tempat penyimpanan hasil kerajinan masyarakat yang pada masa itu tengah pesat-pesatnya berkembang. Tak jauh juga dari sini terdapat makam merah yang merupakan makam dari yang dipertua muda ke-10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Disebut makam merah karena bangunannya berwarna merah sejak mulai dibangun. Tahun 1883, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II yang membangun Istana Damnah mangkat dan dimakamkan di Bukit Cengkeh. Ia mendapat gelar Marhum Bukit Cengkeh. Selain makam dari Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II, terdapat juga dua makam sultan lainnya, yaitu makam Sultan Abdurrahman Shah yang mangkat pada Senin 12 Rabiul Awal 1240 Hijriah dan digelar Marhum Bukit Cengkeh, serta makam Sultan Muhammad Shah pada tahun 1832 hingga 1841 yang terletak di dalam sebuah bangunan bersegi 8. Ia diberi gelar Marhum Kedaton. Di Daik juga terdapat benteng pertahanan. Salah satunya Benteng Bukit Cening,
yang dapat ditempuh dengan waktu 20 menit dari Kota Daik. Benteng ini langsung menghadap ke arah laut. Benteng ini berukuran 32 meter kali 30 meter. Terletak di Bukit Cening, Kampung Seranggung, Daik Lingga. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah III pada tahun 1761 hingga 1812. Di dalam benteng terdapat 19 buah meriam. Dengan banyaknya situs sejarah yang ada di Daik ini, tak akan bosanlah ikak berkunjung ke Daik. Kami pun sebagai generasi muda, pantaslah berbangga hati dan patut turut dalam menjaga kelestarian budaya dan sejarah kami. Daik kota nan tua, berpagar gunung, bercabang tiga. Sungguh cantik bukan kepala, sesayup-sayup mata memandang. Sebuah cerita negeri Melayu, negeri sepiku, tanah terjajah. Semakin tua, selalu merindu. Yang ku harapkan, linggaku bertuah. Dari Damnah ke Bukit Cening, memberi sirih di kampung Cina. Hendaklah kita jangan berpaling, membangun negeri indah tercinta. Membangun negeri indah tercinta.